Halo semuanya, selamat datang di channel Best Topic. Hari ini saya akan membahas mengenai keputusan dari Pak Warren Buffett dalam meng-cut loss 4 perusahaan penerbangan. Nah, di sini saya nggak membahas tentang fundamental perusahaan penerbangannya, tapi saya lebih fokus kepada cut loss itu penting gitu. Karena dari dulu saya selalu merekomendasikan bagi para trader maupun investor. Jadi jangan sampai kita nahan saham itu yang turun terus-menerus. Karena biasanya orang berdalih, saya mau jadi investor aja ketika harga saham itu turun. Nah, kalian bisa nonton untuk perbedaan trader dan investor di sini di video saya sebelumnya. Itu saya ada jelaskan perbedaan signifikannya. Tapi yang perlu saya terangkan di sini adalah cut loss itu penting karena di sini saya akan menjabarkan alasan-alasannya. Nah, yang pertama, saham itu berbicara pada naik dan turun. Jadi kita tahu saham perusahaan itu mau perusahaannya sebagus apapun, dia akan tetap pernah turun dan dia akan tetap pernah naik maupun sejelek apapun perusahaan itu. Nah, permasalahannya adalah kita nggak tahu naiknya seberapa tinggi, turunnya seberapa dalam. Itu yang penting, yang pertama. Gitu. Jadi beberapa orang justru ketika mereka masuk ke dalam satu posisi atau membeli suatu perusahaan, lalu perusahaannya turun, mereka langsung berdalih, ya udah saya tahan aja, mau invest aja. Padahal sebenarnya dari sisi fundamental, dari sisi technical, itu udah nggak menarik sama sekali gitu. Bahkan seorang Warren Buffett yang mempelajari perusahaan sebelum dia membeli secara fundamental pun tetap akan bisa cut loss. Kenapa? Karena di situ dijelaskan bahwa fundamentalnya perusahaan-perusahaan penerbangan ini dapat berubah setelah selesai dari corona ini. Jadi berubahnya ke arah mana itu masih benar-benar nggak bisa diprediksi. Makanya karena nggak bisa diprediksi, jadi lebih baik ya udah saya keluar dulu, cut loss dulu, saya lihat nanti perkembangannya seperti apa, baru nanti akan saya masuk lagi. Kemungkinan besar akan begitu. Menahan atau hold position untuk saham yang udah kita beli itu bukan suatu pilihan gitu. Itu hanya bisa jadi pilihan kalau saham yang kita beli itu naik gitu. Nah, jadi misalnya gini, saya beli saham di harga 1000, lalu harga saham saya naik ke harga 1200. Ya itu saya bisa tahan. Dan kemungkinan dengan harapan perusahaannya naik lagi harga sahamnya. Alasan saya bisa nahan kenapa? Karena mungkin fundamentalnya masih bagus, teknikalnya masih bagus gitu. Nah, tapi kalau saya beli saham di harga 1000, lalu harga saham mulai turun ke harga 800, berarti kita harus mulai menganalisa nih apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, di video ini saya akan post lagi satu video lagi untuk cara sederhana bagaimana kita menentukan kapan kita menjual dulu sahamnya kita, antara itu cut loss atau take profit dengan cara yang paling sederhana, yaitu dari support sama resistance gitu. Banyak orang-orang yang saya ketemukan, terlebih lagi orang-orang yang udah tradingnya mungkin 10 tahun, 20 tahun gitu. Ada aja mereka yang nyangkut dari misalnya Bumi di harga 8.000, nggak cut loss sampai sekarang harganya 50 gitu. Lalu misalnya LPPF atau Matahari yang harganya tertinggi 24 ribuan, lalu sekarang udah di harga 1100 dan masih pegang dari harga 24.000 gitu. Jadi apakah fundamentalnya Matahari jelek? Enggak juga, secara laporan keuangan labanya masih nambah, dividennya masih dapat gitu. Dividennya juga kalau beli di sekarang juga cukup besar gitu kan. Tapi permasalahannya adalah harga sahamnya mulai turun terus gitu. Nah, ada beberapa orang yang menganalisanya juga kadang nggak terlalu dalam. Misalnya, saya kan analisa fundamental, saya kan investor gitu. Jadi saya nggak perlu cut loss dong. Padahal sebenarnya fundamental yang dianalisa hanya fundamental basic seperti PER, PBV, ROE tanpa melihat seluk-beluk dalamnya, hutangnya, manajemennya, terus gimana operasionalnya, lalu gimana kondisi perusahaan sebenarnya di dalam itu gitu. Nah, itu nggak dicek sebenar-benarnya. Makanya beberapa orang, saya kok pegang saham fundamentalnya bagus tapi harga sahamnya turun terus gitu. Nah, ini yang kadang jadi jebakan orang-orang untuk menahan harga-harga sahamnya, tapi sebenarnya sahamnya turun terus, yang jadinya ya nggak ngapa-ngapain, jadi malah uangnya nyangkut, stuck, nggak bisa diputar lagi gitu. Nah, sedangkan di saham itu kita berusaha supaya uangnya kita itu naik, bukannya turun, dimana kita harus menjaga gitu posisi-posisi yang ada gitu. Misalnya kadang ada juga orang bilang
Pak, saya udah untung sampai 50%, tapi sekarang karena harganya turun, jadi malah saya rugi. Rugi jadi 20%, malah tambah dalam ruginya. Padahal dulu saya pernah untung. Nah, ini paling sering yang terjadi, yang jadi membuat orang-orang itu jadi bingung. Apakah sebenarnya saham itu harus ditahan panjang atau harus dijual juga gitu, walaupun saya investor. Nah, jadi inti dari penjelasannya saya tadi adalah kalau Anda berpikiran untuk menahan harga-harga saham Anda ketika harga saham Anda sedang turun, kemungkinan besar Anda akan loss lebih banyak atau bahkan nggak untung ujung-ujungnya. Kenapa? Karena sekarang masa perubahan dari orang berinvestasi dengan orang trading itu mulai beralih. Gitu. Jadi pasar kita sudah mulai beralih dan dunia sudah mulai lebih modern. Kalau zaman di bawah 2010 di mana online trading itu masih belum ada, kita membeli saham itu susah, harus ke Bursa Efek Indonesia, atau bahkan zaman sebelum itu dibatasi untuk bisa beli saham itu harus bawa KTP, satu orang dijatahi berapa banyak beli sahamnya. Jadi berbeda ketika zaman dulu kita udah dapet saham, kita biasa simpen kuat erat-erat tuh. Kenapa? Karena belinya aja susah, gak gampang. Apalagi buat jual juga gak gampang waktu itu. Makanya zaman dulu orang lebih memilih saya beli lalu saya tahan. Berbeda dengan zaman sekarang di mana online trading udah gampang, mau jual beli saham gampang. Jadi orang dengan gampang, karena saya gampang beli, ya udah saya jualnya juga gampang gitu. Jadi perubahan sekarang kalau kita lihat secara indeks itu cuma berubah bolak-balik doang. Gitu, cuma naik turun aja. Jadi kalau kalian lihat grafiknya Astra dari tahun 2011 sampai 2019 itu hanya bolak-balik aja di harga 5.000 sampai 9.000 gitu. Udah 5.000 beli, 9.000 jual, 5.000 beli, 9.000 jual. Bahkan kalau kalian nggak jual-jual Astranya, ya sampai hari ini balik lagi nih di bawah 5.000, bahkan 3.000, nggak untung sama sekali, bahkan rugi gitu. Walaupun saya dulu belinya di 5.000, waktu 9.000 nggak dijual. Nah sekarang malah tambah rugi gitu. Padahal jangka waktu udah 10 tahun. Walaupun dividennya memang kita tetap dapat gitu. Tapi at least ya dividen dalam 9 tahun Astra saya rasa masih belum nutup modal yang udah kita belikan ke saham itu. Dan lagi ada beberapa perusahaan yang kalau kita nahan panjang, ya ada kemungkinan perusahaannya jelek atau kinerjanya makin jelek, makin turun, dan akhirnya dia listing. Nah di sini saya tampilkan tahun 2019, tahun 2020 ada beberapa perusahaan yang di delisting dari Bursa Efek Indonesia gitu, keluar dari Bursa Efek Indonesia. Nah delisting ini ada beberapa yang inisiatif dari perusahaan itu untuk memang keluar dari bursa karena mungkin modalnya sudah cukup, atau ada beberapa yang ya karena pelanggaran seperti nggak kasih laporan keuangan atau memang bangkrut seperti itu. Jadi beberapa orang yang zaman dulu atau tradingnya udah lama pasti bakal pernah ngerasain saham saya malah hilang nih sekarang udah di delisting, padahal secara fundamental kelihatannya murah, PBV-nya mungkin cuma 0,1, 0,2 gitu. Tapi kok malah di delisting gitu. Balik lagi karena memang ya cut loss itu adalah suatu keharusan, bukan hold ketika harga saham itu terus turun. Jadi saya simpulkan sekali lagi bahwa cut loss itu penting. Jangan Anda hanya bisa menahan harga saham Anda ketika harga saham itu naik. Jangan pernah ketika harga saham turun lalu analisa Anda baru setengah-setengah, apalagi analisanya cuma berdasarkan teknikal masuk. Terus ketika harga saham turun tiba-tiba Anda bilang, ini perusahaan bagus, ya udah saya invest aja deh. Nah itu hati-hati karena nggak semuanya perusahaan itu dapat kembali seperti semula. Jauh lebih bijak jika Anda mungkin saya cut loss dulu, saya pindahin ke saham-saham yang mungkin ada potensi untuk naiknya lebih tinggi. Nah lalu ada cara apa nih, gimana caranya kita menahan supaya kita yang udah untung 50% nggak jadi minus 20%, lalu atau bagaimana cara kita milih saham supaya kita terhindar dari yang sahamnya turun terus-menerus gitu. Nah itu Anda tunggu video saya selanjutnya setelah ini akan saya bahas mengenai bagaimana kita menjaga batas-batas cut loss dan bagaimana kita memilih saham untuk ini perusahaan layak untuk kita masuk atau kita beli gitu. Itu dia video kita hari ini, apa yang kita dapat pelajari dari keputusan Pak Warren Buffett untuk meng-cut loss perusahaan-perusahaan penerbangannya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman Anda jika Anda rasa video ini bermanfaat untuk menolong teman-teman Anda yang sedang mengalami portofolio yang mungkin floating loss-nya cukup besar. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga cuan.